Apakah istri dari paman adalah mahram, dan apakah suami bibi mahram dan ipar mahram? Apakah istri dari paman adalah mahram? Yakni seorang punya paman, anggap paman saudaranya bapak, istrinya, apakah itu mahramnya? Mahram. Hah? Mahramnya enggak? Bukan mahram. Ya. Bukan mahram. Kalau pamannya saudara ayahnya, saudara ibunya, dan dia wanita, itu pamannya mahram. Nah. Tapi seorang laki-laki punya paman, istrinya pamannya, maka itu bukan mahram. Apakah suami bibi mahram dan ipar mahram? Bukan mahram. Nah, ini sebaliknya. Suami bibi, ya bukan mahram. Ipar bukan mahram. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, iyyakum wad-dukhul 'ala nisa. Jauhi kalian masuk ke tempat wanita. Afara'aital haml? Bagaimana kalau itu ipar? Kata Nabi alaihi wasallam, al-hamul maut. Ipar itu kematian. Yani ya, kemungkinan besar yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, ipar. Kadang-kadang seorang menggampangkan, itu saudaramu juga. Sepupu satu kali dianggap saudara, dianggap seperti mahram. Masa kamu gak mau salaman sama dia? Itu kan saudaramu juga, padahal sepupu sekali, padahal ipar. Ya. Sekarang ini subhanallah, orang-orang disebabkan karena kejahilan dianggap semua mahram, asal dekat mahram. Bahkan kalau bertetangga pun, ya, saking dekatnya dalam hubungan tetangganya, itu kalau masuk ke rumah tetangga sudah nggak salam, nggak masuk aja. Ini adalah hal yang lumrah kita saksikan kalau orang-orang awam, ya, dianggap terlalu akrab. Itu masuk ke rumah orang nggak salam, sudah langsung masuk, bahkan masuk kamar orang. Yang kadang-kadang subhanallah, mungkin orang itu sedang tidak menutup auratnya, ya. Ini ma'asyarul rahimakumullah, hal yang terjadi di kalangan masyarakat, tidak mengerti yang mana yang haram, mana yang bukan mahram, mana yang tidak diperbolehkan seorang bersentuhan dengan wanita, mana yang diperbolehkan. Nah, kadang-kadang pula pada saat kita tidak ingin bersalaman, ya, karena dia bukan mahram, dianggap, wah ini kamu anggap dia najis apa? Ya, dia itu saudaramu. Padahal karena haram, tidak diperbolehkan menyentuhnya. Kejahilan di tengah-tengah masyarakat, yang mereka itu kaum muslimin. Oleh karenanya ma'asyarul rahimakumullah, penting sekali sebarkan dakwah. Jelaskan kepada mereka mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita semua diam, siapa yang akan menerangkan kepada mereka? Mungkin pada awalnya terasa asing, ya, karena seperti itulah Islam. Islam ketika awal datang dalam keadaan asing, dan akan kembali menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Islam itu asing. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu dianggap aneh. Nah, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang tidak disyariatkan dianggap menjadi sesuatu yang dianjurkan. Yang dianjurkan justru ditinggalkan. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, disebabkan karena kejahilan. Oleh karenanya ma'asyarul rahimakumullah, sebarkan dakwah. Siapapun dari kita punya andil dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat, meskipun kepada saudara kita. Seorang menyampaikan dakwah tidak harus di atas podium. Seorang pulang ke rumahnya, berdialog dengan tetangga, ada kesempatan sampaikan al-haq, sampaikan. Bertemu dengan teman, ada kesempatan untuk menyisipkan sisi dakwahnya, sampaikan dengan cara yang hikmah.
Ya.